Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Channel tempat belajar tenis meja, tempat bertukar pikiran tenis meja, dan tempat mengembangkan skill tenis meja. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai tema kita kali ini ya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Nah, kali ini saya akan membicarakan tentang bagaimana cara memilih peralatan tenis meja yang sesuai dengan skill ataupun sesuai dengan gaya permainan teman-teman semua. Jadi dalam setiap kita memilih peralatan, dalam setiap kita memilih alat ya untuk kita bermain, itu harus disesuaikan dengan karakter kita, tipe permainan kita. Jadi jangan kita membeli berdasarkan tren saja atau berdasarkan mana yang orang banyak pakai, tapi tidak seperti itu ya teman-teman semua. Jadi kalau kita akan memilih peralatan tenis meja, baik itu karet ataupun bat ya atau primnya ya, yang paling penting adalah kita mencocokkan karakter permainan kita dengan alat-alat yang kita beli. Jadi begini, pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu. Pertama adalah karakter permainan kita. Jadi karakter permainan ada dua ya. Apakah kita tipe pemain serang, ataukah kita tipe pemain defense atau pemain bertahan. Nah kita dari situ dulu ya. Kita bahas ya. Yang pertama adalah tipe pemain serang. Tipe pemain serang pun ya, itu kita mesti mengenal bahwa tipe pemain serang pun mempunyai karakter yang agak berbeda atau berbeda-beda. Mungkin yang pertama adalah yang terbiasa dengan serangan ataupun spin bolanya lebih di belakang, spin lebih di belakang. Kemudian juga dia lebih suka fast spin ya, ataupun spinnya dari atas ya. Nah, terus yang kedua juga ada serangan yang lebih mereka itu lebih, atau pemain yang lebih mengutamakan serangan dengan spin parabol. Jadi jenis spinnya itu adalah parabol. Nah ini tentunya membutuhkan peralatan yang sedikit berbeda ya. Nah yang pertama kita tentukan dulu ya untuk pemain serang. Yang pertama adalah apabila kita serangannya adalah serangan yang lebih mengandalkan spin ya, pilihlah kayu-kayu ya yang mempunyai top play seperti ya ini yang saya sebutkan ya, seperti top play kayak Koto, kemudian Tamka 5000 ya, top play yang keras ya. Nah itu penting ya, jadi kita mesti punya kayu yang punya top play keras. Nah grade-nya tuh banyak. Nah grade banyak itu misalkan kayak top play keras itu ya, sebenarnya top playnya sama, hampir semua kayak misalkan kayu-kayu yang untuk pemain serang yang butterfly nih ya, saya kasih contoh aja yang butterfly yang paling banyak orang pakai ya, itu top playnya mungkin akan Koto semua ya. Tapi untuk berbicara masalah speednya itu tergantung dari jenis karbonnya. Jadi jenis karbonnya itu ada yang ini agak banyak karbon ya, atau lapisan setelah top play ya, itu ada yang menggunakan karbon kayak jenis Tamka 5000 ya. Kemudian ada yang menggunakan jenis karbonnya itu ZLC. Kalau karbon itu kan biasanya warna hitam, kalau ZLC itu Zilon ya. Ya, Zilon ya. Zilon karbon ya, itu lebih lebih sedikit lebih keras ya daripada yang karbon Tamka 5000. Ada Zilon karbon, kemudian ada juga yang super ZLC ya. Jadi yang Zilon tapi yang agak tinggi nih, ini bicara masalah speednya ya, yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada tadi kan ZLC, kemudian ada yang super ZLC. Super ZLC itu di atas ZLC. Nah ini ada kenaikan grade ya dari ZLC,
Super ZLC. Nah, ini tentunya yang membedakan adalah kecepatan. Nah, jadi kecepatan ataupun speednya itu udah pasti akan berbeda. Nah, kemudian yang top line-nya tadi ya, kita bicara top line antara antara Koto, ada top line yang namanya Koto, kemudian juga ada top play yang biasa dipakai di gergely ya, yang ada salurnya rapi ke atas itu ya. Nah, top play ini ya, ini juga akan berpengaruh guys ya untuk jenis permainan. Jadi kalau misalkan top play yang Koto itu selain speednya tinggi karena menggunakan Super ZLC yang tadi ya, juga dia akan mempunyai kontrol yang bagus ya. Jadi bisa bola itu bisa kita kontrol ya. Kemudian juga mempunyai speed dan spinnya tinggi. Nah, itu dia ya guys ya. Jadi beda dengan yang kita menggunakan Tamka 5000. Nah, Tamka 5000 itu speednya memang tinggi ya, tapi untuk spinnya ya dibandingkan dengan Super ZLC ya, atau dengan ZLC itu berbeda spinnya. Jadi lebih tinggi, spinnya itu lebih tinggi Super ZLC ataupun ZLC. Nah, ini tentunya teman-teman juga butuh tahu ya. Kemudian yang bicaranya baru kita bicara kayu ya. Sepintas ini belum kita bicarakan semua. Nah, kemudian yang kedua itu yang pertama tadi kayu, kemudian yang kedua kayu untuk pemain serang, yang kedua adalah kayu untuk pemain defense atau pemain bertahan. Nah, kayu untuk pemain defense itu ya, itu biasanya punya ciri-ciri ya. Yang pertama itu kayunya itu ukurannya itu biasanya lebih lebar. Ukurannya lebih lebar, kemudian dia biasanya itu tidak menggunakan karbon ya. Nah, defense sendiri kan ada dua, ada semi defense dan juga defense full. Yang semi defense itu biasanya defense yang salah satunya adalah pemain dengan tipe blocker ya. Jadi biasanya kirinya pakai bintik, kanannya pakai licin ya kan. Nah, jadi kanannya bisa nyerang, kirinya itu hanya bertahan. Itu defense semi defense ya. Nah, defense untuk semi defense ini itu membutuhkan kayu-kayu ya yang mempunyai ukuran lebarnya lebih tinggi. Misalkan biasanya kan standar dari kayu itu lebarnya itu ukurannya headnya itu 15 kali 15,7 ya. Kalau untuk kayu defense itu biasanya 15,3 atau 15,5 cm ya, dikali 16 cm atau 16,2. Banyaklah variasinya ya, tergantung kita maunya seperti apa. Nah, itu yang defense blocker ya. Dan defense blocker sendiri ya, itu juga kan menggunakan bintik ya kan. Ada juga yang tidak menggunakan bintik ya, ada yang menggunakan karet-karet ya, karet-karet yang seperti anti spin ataupun anti power ya kan, yang pada intinya mempunyai karakter yang hampir sama dengan bintik ya, meskipun ada beberapa perbedaan ya. Nah, itu untuk karet-karet itu juga membutuhkan kayu-kayu yang khusus ya. Dan biasanya kayu defense itu kebanyakan ukurannya itu jauh lebih lebar daripada kayu yang ofensif. Kalau ofensif itu standar ya. Nah, kemudian yang kedua itu kayu defense yang full defense. Artinya dia itu benar-benar tidak ada serangannya sama sekali ya. Mungkin serangannya cuman 10% ataupun ya di bawah 20% lah ya. Biasanya defense-nya itu defense chop dari jarak jauh ya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya defense-nya seperti itu guys. Nah, ini juga sama ya. Jadi ukurannya itu biasanya lebarnya itu sama. Lebarannya itu lebih lebar daripada kayu ofensif ya. Yang ukurannya itu di atas 15 kali 15,7 ya, di atas itu ukurannya pastinya. Nah, kemudian yang defense full itu biasanya itu
di samping kayunya lebar, ketebalannya itu biasanya lebih apa ya, tidak terlalu tebal ataupun tipis guys. Jadi ya cuman mungkin sekitar 5 mili ya. Kalau yang standarnya itu kan untuk defend itu sekitar 6 sampai 7 ya. Untuk defend ya. Nah, kecuali untuk semi defend itu biasanya ketebalan itu bisa ya maksimal 7 lah, maksimal untuk yang semi defense ya. Nah, kemudian kayunya itu juga biasanya karena ringan ya, kayunya juga biasanya itu apa namanya, karena untuk defense biasanya kayunya itu lebih ringan ya, lebih ringan karena memang tipis ya, kemudian juga bahannya juga yang digunakan juga tidak terlalu berat karena memang tidak dibutuhkan untuk power ya, karena semakin bednya semakin berat ya, sebetulnya akan menambah speed ya kan, akan menambah speed. Nah kemudian kita bicara untuk karetnya guys ya. Nah, kita bicara untuk karet. Nah, karet untuk pemain serang ya, itu adalah karet-karet yang harusnya tuh karet licin ya, karet licin. Cuman karet ini juga dibagi menjadi beberapa tipe ya. Jadi ada tipe karet serang untuk backhand dan tipe serang untuk forehand. Itu juga beda guys. Kita harus benar-benar bisa membedakan untuk karet ini. Jadi karet ini juga untuk backhand tuh biasanya tuh karetnya ketebalannya itu maksimal itu kalau apa namanya, untuk forehand atau untuk serangan ya biasanya itu maksimum ya 2,0 2,2 2,1 atau 2,2 itu untuk forehand. Sementara untuk backhand ya itu yang bagus itu menggunakan ketebalannya itu meskipun sama-sama serang ya itu di bawah 2,0, boleh sih 2,0 atau 1,9 guys ya, itu enak tuh untuk backhand karena sifatnya backhand itu kan serangannya itu lebih di depan ya, sementara forehand itu lebih di belakang ya. Kalau di depan menggunakan karet-karet yang tebal ya kebanyakan dia tidak akan bisa melakukan apa namanya gesekan lebih detail ya. Tapi kalau sponnya itu tipis ya, mungkin 1,9 atau 2,0 ya, itu bisa mengontrol bola ya dengan bola-bola pendek. Itu biasanya seperti itu guys. Sementara untuk serangan belakang juga kalau backhand kan nggak terlalu jauh ya, masih bisa lah untuk mengantar bola ya menjadi powernya menjadi oke ya. Nah sementara untuk forehand itu dibutuhkan karet-karet yang ketebalannya di atas 2,0, 2,1 ataupun maksimum itu 2,2 ya. Itu saya rasa itu guys ya untuk pengenalan buat teman-teman bagaimana cara memilih kayu dan karet sesuai dengan tipe permainan ya. Jadi teman-teman nanti bisa sedikit menggunakan teori ini ya, bahwa untuk pemain serang rumusnya seperti ini, untuk pemain defense rumusnya seperti ini ya. Karena saya pemain serang, saya lebih banyak menggunakan tipe-tipe yang tadi saya jelaskan ya. Nah kemudian satu lagi ya, masalah berat bat itu juga pengaruh ya. Berat bat itu pengaruh banget ya untuk kecepatan ataupun speed dari pukulan itu sendiri. Jadi semakin berat ya, tapi sebenarnya ada berat maksimumnya ya. Jadi berat rata-rata bat itu kan di kisaran sekitar 86 sampai 90 lah, anggap aja itu ya, sampai 90 ya. Dari gate 86 sampai 90 itu pastinya mempunyai speed yang berbeda. Pastinya speed paling tinggi adalah speed yang mempunyai beratnya 90. Nah itu tapi kembali lagi ya kepada pemain ya, apakah tetap mau menggunakan yang itu, menggunakan yang berat ya, dan nyaman dengan yang berat ataukah nyaman dengan yang ringan ya. Nah semua tergantung dari kita. Tapi yang paling penting adalah gambaran secara umumnya adalah seperti yang saya terangkan tadi.
Saya rasa itu dulu ya teman-teman ya, untuk bagaimana cara memilih kayu dan bed untuk tipe apa yang disesuaikan dengan tipe ataupun gaya permainan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share di channel Orina Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.